Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para ayah, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya yang tidak bisa disebutkan karena saking banyaknya. Walaupun sebagian kita kadang ketika kita punya persoalan, kita sangat fokus dengan masalah kita sampai terlewat, terlupa betapa nikmat-nikmat Allah jauh lebih banyak, sehingga kita lupa bersyukur dan kadang-kadang juga belum bisa bersabar. Maka dari itu sering-seringlah untuk senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah SWT, agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Kita akan lanjutkan sedikit lagi tentang kaitannya bagaimana agar mencintai Islam, mencintai ajaran Islam, masih di fase krusial, di usia-usia yang dalam hari ini dikatakan remaja. Karena ketika kita ketika kita tengok kanan, tengok kiri, ya, anak-anak usia ini 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun gitu ya, yang bahkan sebagiannya di pesantren ini mengalami sesuatu yang kemunduran gitu ya. Ada hal-hal yang harusnya tidak demikian, namun terjadi. Bahkan kadang-kadang sekali lagi di lembaga pendidikan. Apa sih gitu. Maka ini peran-peran orang tua ya, agar ketika anak-anak kita bermuamalah di luar dengan lingkungan, teman-teman sekolah, teman-teman pondok, nanti lingkungan kerja dan sebagainya, ini dia membawa identitas Islamnya. Ya, karena dia mencintai ajaran Islam, akan dibawa terus ya. Karena kasus-kasus bullying, kasus-kasus kenakalan gitu ya, yang dalam arti kenakalan usia-usia 15 ke atas itu, yang orang menyebutkan kenakalan remaja, ini sekarang ini juga menerpa dunia lembaga pendidikan Islam, pesantren dan sebagainya. Nah, ini harus benar-benar menjadi sebuah perhatian ya. Jadi sebuah perhatian. Bagaimana agar anak-anak ini kokoh dengan Islamnya, dia tetap mencintai Islam dan mau mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Di awal kemarin kita akan ulas sedikit lagi. Ini harus ditanamkan tentang keimanan, ditanamkan tentang tauhid ya, sebagaimana surat Ibrahim ayat 24, Fadarabullahu ya, ketika Allah memperumpamakan gitu ya, bahwa kalimat tauhid itu seperti pohon yang akarnya itu menghujam ya, akarnya menghujam dan batangnya menjulang ke atas, ke langit, dan setiap musim akan memberikan buahnya. Nah, hari ini keluarga-keluarga muslim, sebagian ya, sebagian lembaga pendidikan kadang-kadang terlewat ya. Para ulama-ulama udah mengingatkan akidah dulu, tauhid dulu, itu masya Allah gitu. Karena saking perhatiannya gitu. Karena kita akan melihat bagaimana agar
anak-anak itu kemudian punya akhlak yang baik, ibadahnya baik, jika sebenarnya tauhidnya benar. Tapi ini menjadi sebuah hal yang hampir nyaris mungkin tidak ada di rumah ya, sedikit sekali tidak ada di rumah-rumah keluarga-keluarga muslim. Di sekolah alhamdulillah sudah dikasihkan pelajaran akidah dan sebagainya, namun mungkin belum sampai ke hati, sehingga didapati fenomena kok terjadi LGBT di pondok pesantren, terjadi pembulian. Saya pernah dapat laporan ya, ketika saya pernah mimpin satu pesantren itu, dulu anak-anak sini kadang nggak puasa Ramadan, loh, masa sih gitu? Iya, santri sini kok Ramadan nggak sampai nggak puasa? Iya, terus gimana? Ditutup terus apa gitu, pakai seket terus makan gitu. Kadang ketika imamnya rukuk, terus dia keluar dari sholat berjamaah kabur dan sebagainya, segitu gitu. Nah ini kemudian kerisauan ini terus akhirnya ini menjadi satu hal yang harus para ayah, para bunda perhatikan betul, memahamkan syahadat tauhid pada kita dan anak-anak kita. Ini tidak hanya sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tapi bagaimana ucapan ini diyakini ke hati dan diamalkan dengan anggota badan. Ya. Sehingga hari-harinya itu hari-hari itu mereka menjalani sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Nah, orang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu saja kadang-kadang harta, anak-anak, istri, pekerjaan, hawa nafsu ini menjadi sekutu, seakan jadi Tuhan gitu. Karena ini lebih didahulukan, lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih didahulukan daripada ketika ini nggak boleh tapi masih aja melanggar itu karena masih nyaman. Jadi ini benar-benar menjadi sebuah hal yang diingatkan betul-betul gitu ya. Kalau sudah syahadat itu sudah masuk Islam itu semuanya harus tunduk istislam gitu ya, harus tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruang tidak ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita perlu ngobrolin tentang ayat kursi misalnya Allah yang berhak diibadahi, yang mengatur segala urusan ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhidduna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini kalau diartikan itu dalam betul. Allah yang mengatur segala urusan itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Mama, papa yang sayang anak-anak itu, abi, umi yang sayang anak-anak, yang katanya sayang sekali sama anak-anak, kadang juga masih harus tertidur, sehingga mungkin ada anaknya yang jatuh dari tempat tidur, ada yang ini macam-macam itu. Allah enggak tidur, enggak ngantuk, ngurus, ngatur semua dia diurusin. Allah adalah zat satu-satunya yang memiliki kekuasaan seluruhnya. Kekuasaan seperti apa? Ya mau mengadakan, mau menciptakan, menentukan, mengatur. Jadi kita semua itu hamba-hamba yang harus mau diatur. Karena kita semua diurusin oleh Allah SWT.
Sampai contoh ya, kita hari ini makan ikan, Allah itu sampai sudah ngatur bahwa ikan ini akan sampai ke meja kita, walaupun itu mungkin di perairan pantai selatan atau pantai utara. Kenapa ikan kecil ini tidak dimakan ikan besar? Kenapa tidak dibeli sama orang luar kota? Tapi memang sudah disiapkan oleh Allah SWT bahwa ini akan sampai ke kita. Bahkan ada orang yang sempat haji atau umroh atau mungkin keluar negeri, itu yang di sana itu tidak dimakan oleh orang lain, nunggu kita datang, karena itu sudah disiapkan oleh Allah untuk kita. Kalau kita haji, umroh gitu ya, mungkin makanannya makanan yang berbeda, telurnya telur yang berbeda misalnya gitu ya. Tapi sampai seperti itu Allah ngaturnya seperti itu. Jadi akhirnya anak-anak dan kita itu yakin betul atas aturan Allah SWT. Sedemikian Allah untuk ngatur untuk kebaikan kita. Allah satu-satunya yang Maha tahu, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi. Ini tidak ada yang tersembunyi. Hari ini pun kalau ini nggak disampaikan, ya seakan-akan Allah tidak melihat, sehingga banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan gitu ya. Nggak ada musyrif, akhirnya apain? Sebagian kan ada santri yang masih merokok, masih bertengkar, macam-macam gitu ya. Seakan-akan Allah nggak ngawasin gitu. Nah ini penanaman ini sungguh dari rumah. Bahkan Allah mengetahui yang tersembunyi sampai di dalam hati, dalam perasaan pun tahu. Itu harus kalau dijelaskan, Masya Allah. Jadi Allah adalah satu-satunya zat yang memiliki keagungan, ketinggian, tak ada seorang pun yang mampu merebutnya. Allah juga memberikan rezeki, kan, mengatur semua itu kan, memberikan rezeki, keutamaan, rahmatnya kepada hambanya dalam satu waktu, ada mengambil juga pada waktu yang lain. Ya, jadi kayak roda berputar itu. Jadi agar manusia ini berpikir ya, tidak sombong saat punya kemampuan, tapi juga tidak merasa menderita banget saat sedang ditimpakan ujian. Ya. Jadi demikian ini. Jadi tenang. Nah, silakan diobrolin sama anak-anak atau mungkin dikasih buku-buku apa-apa gitu ya, agar menghujam betul keyakinan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah baca syahadat itu sebenarnya harusnya tunduk patuh, inqiyat gitu ya. Tunduk patuh. Tunduk betul-betul, enggak ada ruang untuk tidak patuh. Enggak ada ruang untuk tidak patuh. Kalau tidak patuh ya kena hukuman, apalagi ini sudah masa balik kan. Sudah masa balik betul. Dan ini sebagian saya agak tekankan di usia ini karena sebagian mengalami persoalan, beberapa pertanyaan lalu itu mengalami persoalan kalau sudah terlanjur balik bagaimana gitu. Kadang tidak sesuai melakukan sunnah gitu ya. Kita arahkan malah terpengaruh lingkungan, kadang malah masih belum mau sholat apa dan sebagainya. Kalau sudah terlanjur balik itu bagaimana gitu. Artinya ditanamkan tauhid sebagaimana Luqman yang kemarin saya ingatkan lagi, wa qala Luqmanu li banihi wa huwa yad'u ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Saya dapatkan kisah ini saat itu bahwa ternyata anaknya Luqman itu ya dulunya ya menyimpang itu, tapi terus diingatkan terus sama Luqman, terus itu ya, sampai akhirnya anaknya berubah. Nah di sini kan kadang-kadang kalau sudah lah males ngomong lah gitu ya, wis angel domongi begitu gitu kan. Saya ketemu sama orang itu, jadi karena anaknya sudah semakin parah ya, sudah narkoba, ya kadang nggak sholat, ya sampai berani sama orang tuanya.
posisi ayah itu milih diem. Tapi ini jauh betul, akhirnya tambah jauh, ibunya yang marah-marah, emosi dan sebagainya gitu. Ya, kadang sudahlah. Gitu. Padahal harusnya terus, malah ini posisi ayah ya, terutama ini para ayah gitu ya. Terus tuh ya, ngingetin supaya apa? Bahwa ada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tidak boleh menyekutukan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja. Kenapa? Karena tadi disebutkan Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang semua tadi yang bisa memberikan izin, syafaat dan sebagainya. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya terus nih. Jadi terus ketika anak-anak kita masih belum sesuai, sama posisinya dengan Luqman. Terus mengingatkan. Ya. Mungkin ada seninya menjeda dan sebagainya. Tapi artinya ini jangan, sudahlah, kayaknya wis angel gitu. Sungguh kalau mendidik anak-anak ini mudah gitu ya, ini nggak jadi jariyah ini. Sholat yang langsung perintahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, begitu hari ini kita mati sebelum duhur maka berhenti kan pahala sholat kita. Tapi anak yang soleh, waladun soleh yad'ulah, ya anak soleh yang mendoakan ini kan jadi jariyah atas apa? Atas usaha-usaha orang tua. Memang ini menjadi sebuah hal besar. Sampai ini masuk kepada jariyah, pahala jariyah. Artinya ini menjadi hal yang harus dikejar oleh para ayah, para bunda, karena ini jariyah nih gitu. Yang saya tadi menyontohkan sholat itu yang menjadi pembeda antara muslim dan tidak muslim itu sholatnya, istilah gitu ya. Perintahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kita hari ini berhenti, maka yang meninggal gitu ya, kita dihitungnya, ditimbang hari ini sampai ke belakang balik gitu ya. Sholatnya bagaimana? Sholat ke depan besok dan tahun depannya sudah nggak dihitung karena nggak ada jariyah di situ. Tapi anak ini menjadi jariyah. Sebagian mungkin tidak punya ilmu sehingga tidak bisa menyampaikan sebagaimana ustadz misalnya, jadi ilmu yang bermanfaat. Atau sodakoh, mungkin enggak, sebagian tidak diberi kesempatan oleh Allah, dipaskan, dicukup rezekinya saja sehingga tidak sempat wakaf apa dan sebagainya. Tapi hampir-hampir orang punya anak, hampir-hampir, dan ini menjadi kesempatan jariyah untuk hidup kedua kita. Tapi ini benar-benar gitu. Nah, tapi ya wallahu alam ya, entah kenapa yang mengingatkan tentang bagaimana mendidik anak ini memang agak tidak begitu banyak istilah gitu. Ini urgensinya sebenarnya, urgen banget ya mendidik anak itu. Ini sampai jariyah gitu. Jadi harus benar-benar menjadi hal yang ya mungkin capek, lelah gitu. Maka saya pas lihat videonya Ustaz Syafiq, ya kalau nggak mau lelah ya kasih aja HP, terus kita bisa santai, kita juga bisa HP-an, bisa macam-macam gitu. Tapi kemudian nanti mungkin kita mendapatkan apa? Ya bisa jadi mendapatkan siksa karena kita tidak mendidik anak-anak kita. Dan anak-anak kita mungkin ada perilaku penyimpangan dan kita pun merasa kok anak saya begitu, kok akhirnya durhaka, kok malah jadi malu-maluin, kok malah dalam tanda kutip mendulimin anak lain dan sebagainya. Wah, kita kan kena juga imbasnya gitu. Maka memang ada upaya-upaya ini minta pertolongan Allah Taala, dan memang menanamkan tauhid ini walaupun sebenarnya sejak awal ya, tapi ini saya tekankan di usia-usia yang orang tua mungkin sudah bingung, pusing. Biasanya sebagian orang datang ke rumah konsultasinya, anak saya nggak mau sholat, anak saya narkoba, di usia-usia ini gitu. Di usia-usia ini gitu. Dan kan nggak langsung bisa diterapi, tapi ini harus ada penanaman tentang tauhidnya. Selanjutnya, ya kemarin belum tak sampaikan,
sampaikan kepada diri kita dan anak-anak kita untuk mengikhlaskan niat dalam seluruh amal. Ini sangat bermanfaat. Ini konsekuensi tauhid ya. Jika kita mengajari anak-anak melakukan segala sesuatu hendaknya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah harus orang tua memberikan perhatian besar terhadap ini. Karena kadang-kadang ya melakukan sesuatu karena orang lain, karena dapat pujian, pengakuan macam-macam itu. Ya, popularitas dan sebagainya itu. Dan ini berat. Hari ini pinginnya ya ada diakui, dihargai, gitu ya, dihormati. Mungkin tidak duit tuh, tapi seperti itu. Ada dorongannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini nanti rugi ya, muspro nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala manakala dorongan amalnya bukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, diingatkan terus ini, diingatkan. Bab ikhlas ini sampai kalimat-kalimat para salafus saleh itu, sekiranya saya tahu ada satu amalku yang ikhlas, ini saya udah senang banget. Tapi tidak yakin amalnya itu ada yang ikhlas, karena itu tipis banget gitu ya. Tipis banget. Maka ini menjadi sebuah hal yang benar-benar ditekankan betul, diingatkan betul gitu ya. Ya, lakukan sesuatu bukan karena orang lain. Kita orang lain memuji apa tidak, tetap aja. Terus aja. Untuk diri kita pun, untuk diri kita membiasakan begitu, kita tulus ya ngurusin anak-anak gitu ya. Kita tulus nih ngurusin anak-anak, dan anak terasa tuh efek tulusnya kita, sehingga dia akan tersentuh dengan melakukan sesuatu karena ketulusan. Melakukan sesuatu dengan tulus juga. Ini diingatkan betul. Jarang-jarang mengingatkan ini. Rata-rata ya udah bikin buat PR belum, daimaan belum, kan begitu-gitu ya. Kalimat-kalimat umum begitu ya. Enggak apa-apa itu, tapi yang lakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa pakai dalil-dalil kalau hafal misalnya gitu ya. Tapi diingatkan. Nah, ini contohnya dari sisi kita pun tulus ya mengurusi anak-anak. Berikutnya juga membangun keyakinan kepada anak-anak kita, ini menyampaikan tentang harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersungguh-sungguh mendidik anak-anaknya para sahabat tentang bagaimana seharusnya mereka bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar. Suatu hari Ibnu Abbas pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Nah, ini momen ya, ketika ayah, ibu lagi jalan-jalan, naik mobil bareng, motor bareng gitu. Ini pernah saya sampaikan dulu, tapi saya ulas lagi di sini. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini jagalah perintah Allah, jagalah larangan-larangan Allah, jangan dilanggar. Insya Allah akan menjagamu. Manakala kita ingin dijaga dari segala mara bahaya dan sebagainya, kita menjaga perintah-perintah wajib yang standarnya yang wajib dijalankan. Yang haram-haram ditinggalkan. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya selalu memeliharamu. Maka kita akan diatur, diurus oleh Allah Taala, kita jaga aja. Kita akan dimudahkan urusan-urusan yang memang kita ingin diselesaikan, maka caranya kita menjaga. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Pertama kali yang terpikirkan begitu. Jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Ya, jadi kalau mendapatkan kesulitan,
yang menjadi pertama yang dipikirkan bagaimana ya berdoa dulu, minta sama Allah dulu, bukan lagi nggak punya uang untuk bayar SPP ingatnya utang Pak A, utang Pak KJB dan sebagainya gitu. Tapi bagaimana Allah dulu, minta pertolongan dulu. Lah ini kan menanamkan keyakinan seperti ini kepada anak-anak ini, bekalnya luar biasa. Kita meninggal ini insya Allah ya anak-anak sudah ya kita meninggal tenang lah, karena anak-anak kita telah kita bekali sesuatu yang berharga sekali. Ketahuilah sesungguhnya jika suatu kaum berkumpul untuk mendatangkan suatu manfaat kepadamu, sekali-kali mereka tidak akan bisa mendatangkannya untukmu kecuali jika hal itu telah ditetapkan oleh Allah atasmu. Orang kumpul senang gitu, yaudah kita kasih dia bonus apa, nggak akan jadi kalau Allah nggak menetapkan. Jadi nggak usah nyari banyak pengikut gitu ya, supaya pokoknya nyari ridhonya manusia, supaya nanti manusia itu senang sama dia biar nanti dapat sesuatu. Kalau Allah nggak ngasih nggak akan dapat, walaupun banyak orang yang suka. Makanya mencarinya ridho Allah saja, jangan mencari ridhonya manusia sampai-sampai melanggar aturan Allah SWT supaya nanti biar dapat proyek, dapat ini, enggak. Kalau Allah nggak menetapkan enggak kok. Dan sesungguhnya jika suatu kaum berkumpul untuk mencelakakan kamu dengan sesuatu, kamu tidak akan celaka kecuali memang hal itu sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan atasmu. Jadi nggak usah gentar. Ya, kalau memang Allah takdirkan ya akan nyampe. Kalau enggak. Belum mereka memusyawarah mau apa dan sebagainya gitu. Nah, kalau mungkin pernah ayah bunda mengalami kasus-kasus seperti ini, ceritakan ke anak-anak dengan kisah langsungnya gitu. Ya. Jadi contoh ya, misalnya gitu, saya diminta suatu yayasan kan di suatu daerah gitu, ini yayasan keluarga ya. Nah itu dari orang tuanya itu sangat percaya sama saya gitu, sangat percaya sama saya, fasilitas saya ya diberikan ya sampai anaknya itu kayak nggak suka gitu ya. Kan saat itu saya diminta untuk pergi ke Cina gitu ya untuk beli barang-barang, tapi dari orang tuanya pun nanti uangnya pegang Pak Ustadz aja gitu, tidak di anaknya gitu. Anak itu nggak suka gitu ya, ibaratnya iri gitu sama saya gitu, karena saya dipercaya gitu. Nah itu bikin tuh fitnah apa dan sebagainya gitu. Ya. Difitnah lah macam-macam dan sebagainya. Namun kalau itu Allah nggak menghendaki, ya nggak terjadi. Walaupun difitnah macam-macam sampai hari ini hubungan kami masih sangat masya Allah gitu ya. Bahkan umroh pertama saya dapat hadiah dari beliau gitu, walaupun saya sudah tidak kerja lagi di sana gitu ya. Sampai hari ini, sampai ketika beliau sedang masalah, mesti telepon apa dan sebagainya. Kemarin anaknya yang dokter menikah, saya diundang untuk jadi khutbah nikah, dan walaupun sudah diatur, bahkan kok saya nggak bisa nelpon sana, ternyata diblokir. Ya bahasanya mereka kan manggilnya mami nggak tahu Pak Ustadz apa blokir ini. Saya gaptek kan orangnya udah tua gitu ya, sudah pensiun gitu kan, udah tua, gaptek kayak gitu, diblokirin mungkin sama anaknya sampai tidak bisa ngubungin. Akhirnya saya lewat istri saya terhubungkan gitu, sampai segitu skenario nya gitu, sampai segitunya gitu ya. Tapi Allah tetap menghubungkan, tetap Allah kalau enggak ditakdirkan celaka enggak gitu ya. Jadi kalau memang ayah bunda punya kisah-kisah, punya cerita-cerita seperti itu gitu ya, ini sampaikan ke anak-anak sehingga bangun keyakinan gitu. Bangun keyakinan. Pena Allah telah angkat, takdir telah ditetapkan, dan lembar-lembaran takdir sudah kering tintanya. Ini kan tawakal betul, keyakinan betul. Ini usia-usia Ibnu Abbas, usia udah agak gede ini. Ya, usia-usia 15 tahun itu dikasih hadis ini. Kalau saya beberapa kali menyampaikan ke anak-anak, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Jadi kalau kamu berbuat baik maka akan kembali kepadamu kan. Kalau kamu berbuat tidak baik maka akan kembali kepadamu. Itu ringkesnya yang kadang saya tanamkan kepada anak-anak.
Jadi dimanapun kamu berbuat baik, karena akan kembali padamu. Jika kamu nggak berbuat baik, akan kembali padamu. Itu saya pesankan ke anak itu lewat hadis yang itu, lewat ayat seperti itu kayak gitu. Maka ayah bunda silakan, mana yang ngeklik gitu ya. Nah ini dicontoh nih, Rasulullah menggunakan hadis begini, ada yang mana gitu ya. Kebaikan itu akan kembali kepada pelakunya. Saya cerita kisah apa lagi, kemudian nanti jadi membangun keyakinan seperti itu ke anak-anak. Sehingga ketika kita melepas anak-anak setelah di pondok atau nanti ke depan menikah, dia sudah punya modal, sudah punya pondasi. Teman-teman saya dari sisi tawakal ini saya kisahkan teman-teman ya. Jadi setelah ngaji, katanya kerja di bank contohnya. Saat saya kalau lebaran itu kadang bisa dapat 100-an juta Ustaz, dari gaji dan bonus-bonus. Kemudian kena gitu sampai akhirnya niat resign gitu. Ada yang takut-takut, akhirnya resign gitu. Sampai diuji. Saat sungguh lebaran kemarin nyaris saya tidak bisa membayar zakat fitrah. Padahal biasanya dapat 100-an juta kan, sampai nggak bisa bayar zakat fitrah. Diuji. Nah sebagian kalau nggak kuat itu balik lagi ke kerja yang haram gitu. Ini harus dikawal betul. Nah dia melepaskan itu, kemudian Allah gantikan, tapi tidak serta merta langsung digantikan oleh Allah begitu mudah. Tapi yakin lepas dulu. Yang haram ini lepaskan dulu. Nah seperti itu. Akhirnya memang ada gitu. Yang kalau kisahnya Ustadz Erwandi itu ada orang dia jual barang KW. Nah itu versi Islam nggak boleh. Ya kan ini harus ajaran Islam semuanya. Nggak boleh itu. Jadi kalau saya beli sepatu ini KW apa asli ori? KW Pak gitu. Kok murah maksudnya kan? Merek ini kok murah? Ini KW memang jujur. Nah kita nggak beli karena kita dukung transaksi. Nah saya dapat yang pelajaran fikih muamalah kayak gitu tuh, kalau barang KW kalau udah kadung kita beli kulaan itu, maka dijual dengan harga yang modal saja, nggak boleh ngambil untung. Nah ada jamaahnya Ustadz Erwandi itu sampai miliaran kalau nggak salah, dihitung itu gimana Ustadz? Ya harus kamu buang, keluarkan untuk fakir miskin, tapi kamu nggak dapat pahala tuh. Akhirnya cerita itu di videonya Ustadz Erwandi itu. Jadi kalau ada orang datang, saya minta ini, Ustadz Erwandi kamu berhak enggak? Oh, ternyata berhak, misalnya dikasih, sampai akhirnya meninggalkan itu dan beli barang yang tidak punya merek, dimerekkan sendiri, akhirnya kaya lagi. Artinya ketika ada kisah-kisah apa lagi gitu ya, ketika tawakal, ketika menjaga begitu, ada kisah yang masyhur ya tentang terong gitu misalnya, kisahkan ke anak-anak. Nah, saya memang beli buku-buku kayak gitu juga ya, sehingga anak-anak itu suka membaca dan sebagainya. Jadi ada seorang pemuda mulazamah mondok gitu ya sama seorang syekh gitu, karena miskin betul ya, tinggalnya di masjid, pokoknya seadanya sama syekh gitu. Karena suatu ketika kelaparan misalnya, dia sampai mau mencuri, udah masuk rumah seseorang, sudah mau ngambil terong di situ memang kisahnya itu. Terus sudah mau dimakan itu teringat ini nggak boleh, walaupun saya lapar itu nggak boleh. Terus dia tinggalkan itu. Ini haram, ini saya tinggalkan lah, walaupun saya lapar udahlah. Terus paginya itu ada seorang wanita datang ke saya seorang perempuan sendiri, entah janda apa gitu ya, saya pengen menikah gitu ya, barangkali ada gitu. Kemudian nengok kan adanya cuma santri satu ini, pemuda ini miskin ya, sehingga dia tidur di masjid nggak bolak-balik istilah gitu ya. Ya adanya itu, tapi nggak punya apa-apa, nggak apa-apa, saya butuh pendamping gitu. Ya, ini menikah bukan karena sudah bisa mandiri ini, karena butuh pendamping kan. Akhirnya menikahlah mereka. Setelah menikah, si laki-laki ini kan berarti pulangnya ke rumah istrinya. Ternyata ini itu rumah yang tadi dia sempat mau curi terongnya. Malah meninggalkan sesuatu yang haram, dia tetap dapat terongnya, dapat yang punya terong ya, wanita yang jadi istri meninggalin rumah itu.
Itulah. Nah, kisah-kisah seperti ini agar anak-anak itu bisa ngerem ketika mau berbuat maksiat dan sebagainya. Dikisah-kisahkan. Nah, termasuk kisah-kisah orang tua sendiri. Akhirnya dia ke depan kemanapun dia akan membawa Islam. Enggak, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Jadi ada, saya contohkan lagi ya, bagaimana ini mencintai Islam dan ajarannya sampai yakin dengan Islam gitu, yakin. Ya. Kayak dulu Umar, ini kan benar kan? Iya. Lah kenapa nggak dakwah terang-terangan gitu kan? Hanya Al Faruq gitu kan ya, dijuluki karena berani gitu kan. Lalu kita benar kok, kenapa sebaik sembunyi-sembunyi gitu. Kisah nyata seorang muslim yang bertawakal kepada Allah hingga dengan loyalitasnya terhadap Islam dan merasa mulia untuk mengutamakan keinginan Allah atas keinginan sendiri. Dr. Abdullah Al-Kathir yang pernah tinggal di Inggris karena sedang menyelesaikan program doktornya mengatakan, saya pernah bertemu dengan seorang pemuda Inggris yang tinggal di selatan kota London dan baru saja masuk Islam. Ini kan di negara non-muslim bahasanya ya. 3 minggu setelah keislamannya dia pun mendapatkan pekerjaan. Sebagian teman-temannya sesama pemuda muslim berusaha untuk mengingatkannya agar jangan menyatakan terlebih dahulu kalau dia sudah masuk Islam saat tes wawancara. Khawatirnya nggak diterima karena ini mayoritas non muslim, sehingga hal itu tidak menyebabkan dia ditolak karena hal itu dikhawatirkan dapat mengganggu jiwanya. Tetapi pemuda itu hanya bertawakal kepada Allah dan tidak khawatir kepada mereka atas itu. Maka dia pun menyampaikan kepada para pemilik perusahaan tersebut saat wawancara kalau dia telah masuk Islam dan dulunya dia bernama Ruth namun sekarang telah berganti menjadi Umar. Dia sampaikan itu pada saat wawancara. Saya mengubah agama dan nama saya menginginkan pekerjaan yang memberikan kesempatan bagi saya untuk melaksanakan sholat. Dia terus terang begitu. Ada satu kejadian lain yang sangat mencengangkan ketika mereka mengatakan kepada pemuda tersebut, sesungguhnya kami menginginkan untuk menangani pekerjaan ini seorang laki-laki yang punya kemampuan mengambil berbagai keputusan besar. Sedangkan Anda memiliki kemampuan yang sangat besar dalam hal ini, buktinya bahwa Anda telah berani ya istilahnya masuk Islam gitu ya, memutuskan hal besar kan, mengganti. Ini merupakan prestasi yang besar. Justru malah dengan yakinnya itu, tawakalnya itu, dia malah mendapatkan rezeki. Hal seperti itulah ya. Jadi anak-anak harus pede, harus bangga kalau kamu itu muslim gitu, nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Malah ikut-ikutan orang-orang ulang tahun diganti ya. Apa itu biasanya itu? Apa sih ya? Barakallahu fi umri, kok bahasa Arab-Araban gitu ya. Kemarin saya baru dapat videonya, ternyata itu untuk Dewi siapa gitu, dewa siapa gitu kan. Persembahan-persembahan kayak gitu kan. Itu yang menyampaikan kalau nggak salah juga pendeta gitu, orang non muslim gitu. Menyampaikan bahwa itu untuk persembahan ke dewa karena bentuk rotinya bulat, ada lilenya dan sebagainya gitu. Karena kita tidak bangga atas ajaran atau identitas kita, dan ini kita tidak berikan kepada anak-anak, terus disampaikan ke anak-anak gitu. Untuk dirinya kita sendiri sebagai teladan, terus sampaikan ke anak-anak itu. Nah, bisa seperti ini punya waktu sama anak-anak gimana? Ya kalau kita punya memang menyempatkan waktu, memberikan meluangkan waktu betul untuk main sama anak, ngobrol sama anak, jalan sama anak, memang menyempatkan. Nggak hanya sekedar nyari materi betulan. Ini sungguh ini menjadi sebuah investasi besar sekali untuk umur kedua kita gitu ya. Untuk umur kedua kita, untuk investasi di akhirat ini gitu. Harus dididik dengan sebaik-baiknya anak kita. Berikutnya yang kemarin belum saya sampaikan juga memerangi hawa nafsu. Ada yang menganggap memerangi hawa nafsu itu lebih berat, lebih sulit daripada memerangi musuh. Di antara faktor-faktor yang bisa membantu merealisasikan adalah seorang manusia hendaknya membuat tujuan yang jelas dalam hidupnya. Apakah dia menginginkan dunia fana
yang tidak sebanding dengan sebelah sayap seekor nyamuk, ataukah keridhaan Allah dan surga? Memang kadang-kadang ingin sesuatu yang tampak langsung ya apa sih yang kadang-kadang kita pengen sesuatu akhirnya nyuri gitu ya. Yang naudzubillah ya, sebagian orang berumah tangga karena hawa nafsu akhirnya selingkuh dan sebagainya gitu. Nah ini memang dilatih gitu, dilatih. Ini salah satu ya, ini sharing di keluarga kami dulu latihannya begini. Salah satunya latihannya begitu ya. Kami memberikan anak itu 1 pekan sekali uang saku gitu. Istri saya ngasih buku, nanti ditulis beli apa. Nah kamu tulis bahwa ini kamu beli kebutuhan atau beli keinginan gitu. Memang dibiarkan gitu. Dibiarkan, nanti setelah itu sepekan didiskusikan. Menurut kamu ini kebutuhan apa keinginan? Ini keinginan. Kalau banyak keinginannya, akhirnya dia nanti akan, kalau nggak diobrolin dan sebagainya, dia akan ngikutin keinginan terus. Setiap kali dia pengen sesuatu harus terturuti keinginan nafsu hari. Jadi bagaimana harus oh ini kebutuhan prioritas. Kenapa sebagian orang hidupnya gitu? Karena jebolnya hal-hal yang tidak prioritas dibeli misalnya. Pas yang penting enggak gitu. Sebagian ada orang datang ke pondok pesantren ini yang berapa kemarin ya teman-teman Facebook gitu ya mengeser ya. Pakainya mobil dan sebagainya tapi minta keringanan. Ada yang bapak-bapaknya malah mungkin semacam kayak buruh apa dan sebagainya malah nggak minta keringanan gitu. Jadi mentalitas juga dan sebagainya. Lalu ternyata dia memang mobil itu ya cicilan semua dan sebagainya gitu. Hal-hal yang memang belum perlu nggak harus beli misalnya gitu. Nah ini pun benar-benar itu dilatih. Ini dilatih gitu ya. Nah saat itu kejadian ketika di pesantren surprise ya, saya sendiri masya Allah alhamdulillah gitu ya. Jadi ditawarin lah dari pihak pondok ini ada pembalut organik gitu, pakai serat bambu gitu. Kemudian anak saya beli 3 gitu. Terus telepon, tolong dikirim uang sekian. Kenapa sih kak? Ini untuk uang jajan saya sekian, terus saya beli pembalut sekian. Ya, saya iyanin gitu ya, biar betah kan gitu. Saya iyanin biar betah. Kemudian qadarullah saya itu uangnya kurang. Ibaratnya dia minta sekian, saya masih kurang dari itu. Itu saat itu titip kakak yang jenguk gitu kan. Akhirnya maaf kak uangnya Abi kurang gitu. Nggak apa-apa Abi cukup. Loh kok cukup? Iya saya kembalikan 2. Jadi saya belinya cuma 1 gitu. Loh ustadzanya nggak apa-apa gitu. Ya ditanya sih gitu. Kamu kenapa dikembalikan gitu? Apakah orang tua nggak boleh? Orang tua saya boleh. Kenapa kamu membalikan? Mikirlah ustadzah, oh ini mahal gitu. Oh ini juga bisa dicuci gitu. Artinya saya sendiri surprise gitu. Ya jadi dia ada rasa begitu. Oh ini juga bisa dicuci gitu ya. Bukan pembalut yang dibuang dan sebagainya gitu. Dan harganya mahal saat itu. Saya saat itu nggak nolak gitu ya. Kami nggak nolak, pokoknya biar betah lah gitu. Hal-hal seperti itu sungguh itu dilatihkan, diobrolin. Ya kadang-kadang anak perlu tahu ini memang Abi lagi bapak ibu nggak ada uang gitu. Jadi nggak langsung minta-minta terus kayak gitu ya. Dan itu memang itu nggak apa-apa. Mana-mana yang diupayakan gitu ya. Tapi pas yang ini bisa ditunda, yang ini bisa nggak apa-apa gitu tuh anak-anak juga perlu latihan. Hal-hal yang membuat anak-anak hebat besar itu kadang-kadang karena seni ya. Zaman saya di pesantren itu dulu kita belum punya fasilitas lemari macam-macam tuh. Teman-teman yang mondok itu ya. Pada saat saya di MAIS dulu itu angkatan awal itu belum ada lemari. Teman-teman pakai apa? Pakai kardus kulkas, pakai ini, kreatif muncul gitu. Ya pakai gerak. Nah seperti itu gitu ya. Dan ini perlu gitu ya memerangi hawa nafsu, keinginan-keinginan, hal-hal yang memang belum diprioritaskan ya dilatihkan. Termasuk kendali ini, naudzubillah ya alhamdulillah para ayah, para bunda lu circle-nya ini baik-baik semua alhamdulillah gitu. Ya.
Circle-nya baik itu alhamdulillah betul. Ya. Karena di luaran sana ya Allah gitu ya, perzinaan begitu merajalela, perselingkuhan begitu merajalela, bully-bulian dan saling bully anak dan sebagainya. Wah, yang narkoba, yang ini paling lagi viral-viral ini di beranda saya, darurat miras ya, karena jelas terang-terangan COD gitu ya, nganter miras gitu, pakai seragam gitu dari tokonya gitu, segitunya hari ini gitu ya. Ini kalau anak-anak kita nggak dikendalikan, nggak dididik dengan sebaik-baiknya, betapa pengaruh beratnya ke depan itu luar biasa. Selanjutnya, ajari anak untuk senantiasa bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini sudah balik. Ya, karena sudah dihukum ketika berbuat keliru. Ya, jadi pada saat zikir pagi, zikir petang, misalnya gitu juga hal-hal gitu ya. Ini diingatkan. Dan ini menjadi sebuah catatan, jika catatan amal kita itu kok banyak istighfarnya, itu beruntung. Hari ini juga kemarin saya ketemu sama seseorang ya. Jadi ini ada suatu permasalahan besar di satu keluarga. Ini cara ngurainya gimana ya gitu. Itu diskusi ini sama kami. Saya tak ceritakan, jenengan punya masalah apa aja gitu, kerjaan, apalagi itu. 3 gitu, misalnya gitu ya. Posisi Anda sebagaimana Nabi Yunus gitu. Nabi Yunus itu 3 gelapan perut ikan, 3 gelapan malam, 3 gelapan dasar lautan. Masalahnya nggak satu. Selesainya seperti apa? Mikir masalah atau nyari solusi? Kita tanyakan. Nyari solusi. Menurut saya kalau mikir masalah itu, waduh aku ditelan ikan nih mati. Waduh saya punya masalah ini nih gitu. Kalau nyari solusi juga enggak. Nabi Yunus juga enggak mukul-mukul perut ikan. Apa? Minta ampun. Ya betul, minta ampun. Tapi sebelum minta ampun apa? Tahu salahnya di mana. Nah, si istrinya ini, aku tak cari-cari, aku kurang ngerti salahku apa kok gitu. Dia merasa benar terus gitu. Sampai suaminya, loh kok malah begitu? Mungkin salahnya enggak sama orang itu, sama orang lain gitu. Nah, kan gitu sampai Nabi saja yang tidak sudah maksum saja istighfar kok. Nah, suaminya memang paham begitu gitu ya. Tapi ini kenapa ya, saya itu nggak salah di sini gitu ya, tapi kok saya keseret gitu. Padahal saya nggak melakukan itu, tapi kok saya keseret gitu, saya kejebak gitu, padahal saya tidak berbuat itu. Nah ini dia curhat kemarin seperti itu. Artinya kadang-kadang tidak sadar bahwa kita pernah berbuat kapan, keliru apa dan sebagainya. Nah kenapa sih? Ya contoh kemarin saya cerita ya, kenapa anak saya dibully, bersalah apa dan sebagainya. Coba kamu pernah berbuat keliru nggak sama Umi? Nah gitu kan. Ya Umi sudah memaafkan, tapi saat itu kamu pernah loh nyinggung Umi, kata-katanya kamu kurang lembut sama Umi. Nah, begini, minta ampun pada Allah dan sebagainya. Nah itu pun begitu. Ayah bunda beneran untuk bertobat, untuk istighfar, ini hal yang mahal. Nyaris orang tua kurang perhatian seperti ini, kurang peduli hal ini gitu ya. Yang terakhir, sampaikan ke anak-anak gitu ya, untuk senantiasa apapun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, nggak langsung minta ke orang tua, karena orang tua juga ditunda. Ada satu kisah ya. Ada seorang anak itu diterima zaman sekarang jalur prestasi gitulah, jalur prestasi. Dulu zaman istilah saya itu apa ya? Saya lupa kepanjangannya ya, PMDK gitu. Jadi zaman saya SMA itu kalau ada PMDK berarti dia diterima di IPB, di mana itu nggak tes gitu. Nah saat itu tuh ada, terus Bu saya diterima kuliah di sini gitu. Tahu memang karena ini dari si keluarga yang cukup, nggak mampu menyekolahkan lagi gitu. Bantu Umi ya. Nah, ini kan keren nih Uminya, bantu Umi ya. Gimana? Nanti malam bangun ya, sholat malam, minta sama Allah. Bukan berpikir hutang haji siapa, hutang Pak siapa, hutang Pak D atau siapa, bukan. Minta
bantu Umi ya, nanti minta sama Allah. Uminya solehah kan, ini orang seperti ini kan uminya solehah, didikan dari orang tua yang solehah sehingga anaknya juga soleh gitu. Setelah minta sama Allah gitu, kemudian caranya Allah nih, Allah yang menyelesaikan caranya gitu. Karena mintanya sama Allah gitu ya, Allah selesaikan caranya, datanglah saudaranya gitu, Pak D-nya atau siapa gitu. Datang gitu. Terus ini anak laki-laki padahal ini. Pak D datang kan berarti nyiapkan minum ya, nyiapkan minum bantu sebagainya. Terus didorong, itu ada terdorong untuk gimana Pak D sehat, terus kayak mijitin Pak D-nya gitu kan. Nah kan jadi ada obrolan. Udah selesai sekolah, udah Pak D, terus kuliah di mana? Ya ini diterima di sini sih Pak D. Oh gitu ya, gini. Ya udah nanti Pak D yang biayai ya. Gitu. Nanti Pak D yang biayai. Artinya begitu. Saya pernah ketika mendirikan pondok di luar kota itu, karena ngurus perizinannya agak rumit itu, salah satu asat itu, Ustaz hubungi fulan sih, hubungi Pak A sih supaya bisa ke bupati lah untuk proses biar mudah gitu. Nah saya mau berdoa dulu. Jadi saya berdoa, ya Allah ini sudah dibeli ratusan juta, hampir 1 M tanahnya untuk ini ya Allah terus sampai Pak A itu yang ngubungin saya gitu. Jadi latihan begitu ya. Berdoa mendahulukan Allah dulu, berdoa dulu, tawakalin. Nah ini ditekankan. Hari sekarang kalau minta nggak langsung diturutin, berdoa dulu ya, sholat dulu ya, terus itu ya. Sehingga itu dari Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan-kemudahan seperti itu. Nah, hari ini ya tekankan juga untuk anak-anak kita sehingga dia hari-hari itu akan membawa identitas Islam. Akan membawa seperti itu gitu. Ini wallahu a'lam bishawab ya. Ini coba saya buka sudah ada pertanyaan. Pertanyaannya udah banyak ya. Saya enggak. Ini ada beberapa yang tidak saya jawab dulu ya. Kalau masalah gitu ya. Ketika suami mengajak kita ikut pemahaman yang masuk dalam satu kelompok, diajak sebagai pengikut dan kita paham itu menyelisih sunnah, apa yang bisa dilakukan istri? Kalau itu keliru, memang tidak harus mengikutin suami. Tidak harus mengikutin suami gitu ya. Saya jadi ingat ya, kemarin itu juga saya di WA sama seseorang ya. Jadi saya belum tak buka banget, kayaknya ikut aliran yang kurang baik sih. Ya, nanti jadi pengikut bagaimana gitu. Ini kalau sampai akhirnya terjerumus kepada kekafiran, aliran sesat, nggak apa-apa, nggak harus ikut gitu. Ya, jangan taat itu ketika tidak melanggar syariat, tapi ketika melanggar syariat tidak taat pada suami. Taat suami itu hakikatnya mentaati Allah dan Rasul. Kalau suami perintahnya tidak mentaati Allah dan Rasul, enggak. Ya, enggak. Bagaimana menghadapi anak yang sudah punya argumen dan dalil yang diambil dari internet yang jelas keliru ketika kita menasihati anak ketika salah? Dia ini dimusyawarahkan, didialogkan, didiskusikan. Ini seperti ini gitu ya. Ini ada dalil yang lebih sahih gitu. Ya, kadang-kadang kan tadi itu, ini kan mengikuti hawa nafsu yang pas. Ini ada kok gitu ya. Ini ada dalilnya bahasanya, tapi kadang-kadang mencari yang pas sesuai selera. Nah kan gitu. Jadi ketika sudah syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, konsekuensinya ketika itu sahih diterima, ketika enggak sahih enggak. Nah, ini keliru. Bahkan mungkin hadisnya sahih, tapi salah memahami gitu ya. Salah memahami, didiskusikan terus sampai dia paham bahwa itu keliru. Memang butuh waktu ya, karena saya pun mengalami ya. Dulu saya melakukan ini gitu, dinasihatin teman saya di pondok gitu, terus saya masih belum bisa terima. Lama-lama kemudian terus kayak kita mecah batu 1, 2, 3 enggak pecah-pecah, pukulan ke-10 pecah. Kita enggak nganggap itu yang memecah adalah pukulan ke-10, tapi 10-10-nya sejak awal. Jadi terus saja disampaikan ke anak gitu ya. Ini
nggak sesuai, coba ini pakai second opinion, pakai apa mungkin internet yang lain atau buku yang lain, ini begini gitu. Ini yang pemahamannya lebih tepat yang seperti ini. Wallahu alam. Kalau anak-anak yang sudah terdidik dengan cara yang keliru, jauh dari ilmu, bagaimana memulai menanamkan dan menguatkan tauhid ke anak-anak? Kalau ya istilahnya bagaimana Rasulullah SAW awalnya para sahabat yang tua-tua itu kan sudah keliruan jahiliyah kan, tetap Rasulullah menyampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu dijabarkan ya, arti la ilaha illallah gitu ya, arti Muhammadur Rasulullah, syarat-syaratnya, konsekuensinya, walaupun mungkin belum berubah, tapi di situ ya, di situ yang membuat pondasi yang akan membongkar pemahaman yang keliru dari situ. Sudut pandang itu kokohnya di akidah, di tauhid. Kalau tauhidnya benar, nanti kesananya akan benar gitu. Kenapa keliru? Karena salah sudut pandang, salah pandang. Nah, untuk membuat cara pandang yang lurus itu tidak ada jalan lain, memang itu tauhid, dan itulah manhaj Nabi, akidah gitu. Tauhid membersihkan hati dulu, iman dulu. Bagaimana? Tetap disampaikan arti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya gitu ya. Kemudian konsekuensinya, diberikan buku, dibaca, didifusikan. Coba kamu baca, atau ayah ibu, itu ayahnya itu kayak ngisi pengajian kitab tauhid, itu ada kitab tauhid untuk pemula, kitab tauhid 1, 2, 3, masya Allah itu harus direkomendasikan. Kalau bisa memungkinkan rumah itu ada buku-buku, ada perpustakaan rumah ya pribadi, ya kitab-kitab yang salah satu direkomendasikan oleh para ustadz-ustadz yang ada di Indonesia saja, itu kitab tauhid 1, kitab tauhid 2, kitab tauhid 3 itu harus ada. Kalau memang nggak bisa menguasai, membaca itu bareng-bareng. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana bila anak kita waktu kecil manut dan taat beragama, sekolah sudah di pondok, bersama waktu setelah besar semua seperti tak berbekas, sehingga kekecewaan dan kepanikan yang mendalam melihat kenyataan yang ada. Apa harus kami lakukan? Betul, ini yang tadi saya sampaikan. Saya pernah menyampaikan nggak sih ya di sini ya? Kalau belum, memang mungkin saya sampaikan, walaupun ke orang tua ini saya sampaikan saya saat itu mengundang lembaga-lembaga pendidikan se-Banyumas ya, karena ada beberapa kejadian kok begini Ustaz gitu ya, di pondok kok begini, kalau di rumah kok jadi nggak, sholatnya nggak jelas, di pondok pun begitu. Terus kita ada grup diskusi pendidikan Islam, rame juga, kenapa setelah lulus pondok jadi begini-begini gitu. Ada solusinya nggak Ustaz pada saat diskusi? Kan saya nggak ikut grup itu gitu. Nggak ada Ustaz, mau nggak tak kasih solusi, kita diskusi. Nah saya sampaikan ke beberapa lembaga itu, saya karena ke beberapa lembaga, dan kemarin itu kalau saya menyampaikan ke guru-guru saya, kok sayang ya, akhirnya saya undangin beberapa lembaga yang ada ke sekolah. Kemudian saya sampaikan, ini loh dari mana? Memang dari tauhid. Kalau imannya belum kokoh, jadi seakan-akan itu robotik. Jadi mereka itu sholat karena dikondisikan. Bahasanya itu niat itu kan nawaitu ya, aku berniat untuk sholat, tapi sebenarnya dia nggak niat tuh. Dia nggak niat sholat berjamaah karena dia hanya dikondisikan. Nah kita itu, bahasa guru kami itu, kita itu sedang seperti mengajarkan kemunafikan, mau bicara dalam sholat asli nih. Coba dibebaskan, bebas, nggak usah sholat berjamaah, mungkin nggak akan berjamaah, hanya beberapa orang saja yang memang akidahnya atau tauhidnya sudah masuk. Lah anak-anak yang tidak ada bekas ketika setelah mondok ini awalnya dari sisi penanaman akidah atau tauhidnya. Beberapa kalau saya pas ngisi kajian, kemudian ke warung dulu yuk, makan dulu sambil diskusi, kenapa ya rata-rata di desa ini rata-rata itu orang pada mondokin anak, tapi setelah pulang kok nggak ada bekasnya gitu. Bahkan ada yang sampai
tadinya pakai jilbab besar, akhirnya nggak pakai jilbab sampai nikah sama mantan preman gitu. Itu saya dicurhatin begitu. Nah ini yang saya kemudian merisaukan, ini harusnya tauhid ini benar-benar ditanamkan betul gitu ya, ditanamkan betul, di recovery, diulang lagi untuk tauhid tadi ini. Makanya saya tadi mengulang lagi ya, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Dan saya berharap para ayah, para bunda di sini sudah clear kan. Seingat saya Ustadz Firdaus dulu, Ustadz Saifudin Zuhri. Nah modal itu juga untuk mendidik anak-anak di rumah. Karena parentingnya saya seperti ini, apa yang didapat dari Ustadz Hendra, Ustadz Firdaus, siapapun yang ngisi di sini, Ustadz Saifudin Zuhri dan sebagainya, itu jadikan modal untuk didik anak-anak. Ya semuanya itu juga materi parenting bahasanya gitu ya. Menanamkan tauhid kan saya nyampaikan dari sisi sudut bagaimana agar anak-anak mencintai Islam. Tapi kan saya bawa sebenarnya tentang tauhid, tentang tawakal gitu ya. Tak tempelkan ke sana karena nggak bisa lepas dari tauhid, nggak bisa. Manhaj kita ini nggak akan bisa lepas dari, tetap harus dihubungkan dengan tauhid. Kalau ini belum, entah walaupun di pondok, ya saat itu saya diskusi berarti selama ini kita baru teori iman ya Tat. Berarti siapa yang pas mengajarkan ini gitu? Karena pada saat kami di pesantren itu yang mengajarkan kitab tauhid itu tidak sembarangan memang. Saat itu mudir itu Masya Allah dari sisi bangun keyakinan itu kita merasakan energinya berbeda ya, tidak hanya menyampaikan di kitab gitu ya. Saat kami di pesantren dulu gitu kan. Itu memang begitu, ketegasannya apa dan sebagainya itu memang beda gitu ya. Makanya saat itu juga berarti siapa nih yang akan menyampaikan tauhid kalau begini gitu, karena ternyata harus dalam contoh-contoh, mungkin pengalaman-pengalaman gitu. Jadi mungkin panik, mintalah. Jadi sementara ini minta pada Allah untuk dapat hidayah, kemudian diulas tuh. Sekali lagi ini PR-nya orang tua ya. Pesantren kan bantu ya, pesantren bantu, ini PR-nya orang tua menanamkan tauhid ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kayaknya selesai. Yang lain-lain tadi kan saya minta tanya ya, kalau yang di WA ini untuk evaluasi saya ya. Untuk evaluasi saya ini sih selain doa, ini waktunya masih cukup ya. Selain doa dan bersabar, bagaimana caranya agar suami bisa ikut merasakan betapa rindunya ingin bertemu saudara sendiri, dan bagaimana supaya suami bisa menjadi ustadz yang bisa mendidik istri dan anaknya setiap saat dengan penuh kehangatan dan kesabaran, dan bisa menjadi imam di rumahnya sendiri, dan agar suami tidak mudah terprovokasi oleh orang lain. Iya ya, ini pertanyaan mirip yang kemarin ya. Saya sendiri kadang punya keterbatasan ilmu ya. Memang selain sabar dan doa gitu kan, sabar, doa, mendekat pada Allah SWT, sholatnya 40 rakaat minimal setiap hari dan sebagainya. Kalau itu nanti Allah yang akan menyelesaikan. Memang kadang Bi jalan-jalan yuk Bi gitu, diajak jalan ke siapa gitu, nanti dinasihatin, nanti mungkin dapat nasihat dari orang lain gitu. Kalau langsung misalnya Ustaz tolong ini suami saya dinasihatin, itu nggak kena itu, karena loh tiba-tiba aku di WA sama siapa, Ustaz kok ngerti aku kayak gini, itu malah nanti perang saudara gitu. Nah mending memang itu yuk silaturahim, yuk apa ziarah, yuk ke tempat dikelilingi itu beberapa ustadz ya gitu kan. Saya pengen ketemu sama istrinya ustadz ini gitu, nanti habis ini misalnya, itu salah satu contohnya, salah satu. Jadi nanti yang menasehatin ya mungkin awalnya nggak menasehatin sih, mungkin ngobrol biasa, tapi akhirnya ada kedekatan sama orang soleh ya. Lama-lama atau mungkin akhirnya titip ya saat nanti ngobrol setengah ini gitu, lama-lama diagendakan begitu, salah satunya. Wallahu alam ya, wallahu alam shawab. Bagaimana caranya supaya bisa mendidik anak menjadi anak yang soleh dan berbakti sama orang tua? Caranya supaya mendidik anak menjadi anak yang soleh dan berbakti orang tua. Bagaimana caranya agar anak bisa menghargai arti uang, tidak mudah mengeluarkan uang untuk yang tidak ada faedahnya? Untuk mendidik anak itu pertama suami istri harus kompak. Kalau nggak kompak agak berat. Ya, yang ini boleh, yang ini tidak dan sebagainya. Harmoni dulu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Itu kan
istri dulu, suami dulu qurrata ayun, baru nanti anak jadi qurrata ayun. Harus kompak, harus jadi teladan, harus ada doa. Ya. Ya, kemudian memang belajar ilmu selain ilmu parenting begini, belajar ilmu itu tadi tuh, ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya. Jadi ketika anak sholatnya caranya begini kan itu. Itu kan sebenarnya ilmu orang tua mendidik anak kan. Ngajari sholat, ngajari tata cara sholat, ngajari tata cara wudhu, itu kan juga parenting bahasanya gitu. Ya, tapi secara fikih ke sana. Belajar gitu. Orang tua harus mulai dulu gitu. Kalau menghargai arti uang, ya tadi tidak semua langsung dibelikan, tidak semua langsung dituruti, ada yang ditunda, ada yang ditolak. Kalau diberikan juga model tadi yang saya sampaikan ya, ditulis ini keinginan atau kebutuhan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang di kertas, ini sebagai evaluasi ya, kajian saya kayak gitu tuh. Apa sih yang menjadi kendala, nanti saya nyusun materi itu supaya tepat, supaya sesuai dengan kebutuhan gitu. Apa sih kendalanya, apa kendala-kendala yang dihadapi rumah tangga atau anak, kemudian apa gitu. Jadi ini saya minta tolong, alhamdulillah jazakumullah ini atas responnya. Nanti saya pelajari sehingga ke depan itu menjadi lebih mengenal, lebih sesuai yang dibutuhkan gitu. Beberapa kalau saya ngisi parenting di luar kota di Tegal itu, materi itu mereka yang menentukan sebenarnya, mereka yang nyusun. Saat materinya seputar ini ya, jadi memang bahkan kayaknya materi belum dimulai itu kayaknya persiapan pertanyaan sudah ada, karena memang yang sedang dihadapi gitu, yang dihadapi. Jadi kayak pekan kedua besok saya kan di Tegal itu sudah temanya seputar ini gitu. Ustadz milih yang mana dulu gitu, tapi mereka tuh udah punya persoalan gitu. Jadi sampai memberikan pilihan sampai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kemarin juga malah lebih banyak itu pilihannya, karena kendala-kendala gitu. Kendala-kendala mendidik itu kayaknya kalau bunda kan merasanya kok mendidik sendirian, bapak ayah enggak dan sebagainya, bagaimana gitu. Ngaten nggih. Ini saya evaluasi. Untuk saya nanti saya baca di rumah untuk yang di catatan di kertasnya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.